Jadi peringkat ketiga di ajang Asian Club Championship atau yang sekarang dikenal dengan nama Asia Champions League Elite. Tapi nggak apa-apa, ini tetap jadi salah satu pencapaian terbaik klub Indonesia di AFC Cup atau kasta keduanya Asia yang sekarang namanya Asia Champions League 2. Liga Indonesia sudah dikuasai sebanyak 4 kali oleh Persib Bandung, dengan 2 diantaranya dilakukan berturut-turut. Euforia juara memang masih terasa, tapi rasanya sudah saatnya untuk Persib meningkatkan target prestasi di Asia. Dulu klub Indonesia mampu bersaing, tapi persaingan sengit itu seperti sudah lama terjadi. Sekarang timnas mampu bersaing, dan sudah selayaknya klub Indonesia di Asia menorehkan prestasi. Dengan Persib yang nantinya bisa berprestasi di Asia, maka bukan cuma bobotoh, tapi seluruh masyarakat Indonesia pasti ikut merayakan. Beberapa waktu yang lalu, Persib Bandung bersama bobotoh baru aja ngerayain juara back-to-back Liga 1. Mereka tumpah ruah ke jalanan, rame banget. Semua kalangan dari mulai anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, sampai anak-anak bener-bener seneng dan ngerayain prestasi Persib. Kayaknya ada deh ratusan ribu bobotoh yang turun ke jalan di berbagai sudut kota Bandung dan menuhin Gedung Sate sebagai tempat utama dari perayaan kesuksesan Maung Bandung tersebut. Dan atas diraihnya gelar juara ini, artinya Persib mastiin satu slot untuk bersaing di kompetisi Asia musim depan. Karena sekarang Liga Indonesia hanya berada di peringkat ke-25 AFC, jadi kita cuma dapat satu slot playoff Asia Champions League 2 yang bakal diwakilin sama Persib Bandung. Dan satu slot playoff Asia Challenge League yang bakal diwakilin sama Dewa United. Jadi kedua tim ini gak bisa langsung main di kompetisi tersebut, tapi harus lewatin babak playoff dulu. Dan kedua tim ini bakal jadi harapan bukan cuma untuk fans Persib dan juga Dewa, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena peringkat Liga Indonesia bakal dipertaruhkan di tangan mereka. Kalau performa mereka di Asia musim depan bagus, otomatis ini jadi keuntungan buat Indonesia naikin peringkat liga dan memperbanyak kuota untuk partisipasi di level Asia. Sedangkan sebaliknya, kalau mereka gak bisa bersaing, otomatis peringkat Liga Indonesia bakal semakin terpuruk. Dan sebenarnya bukan hal yang mustahil buat kita bisa bersaing di kompetisi Asia. Karena buktinya di zaman dulu kita bisa bersaing di Asia. Nah, di video kali ini kita bakal flashback buat bahas kesuksesan 2 klub Indonesia yang pernah berjaya di Asia. 2 klub ini bukan gue ambil berdasarkan prestasi doang, tapi keunikan dari cerita mereka. Biar ini jadi bukti dan motivasi kalau klub Indonesia sejatinya bisa kok bersaing di Asia. Kalian penasaran ceritanya gimana? Kalau gitu bareng gue, Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Oke, untuk klub yang pertama kita bakal bahas adalah klub Indonesia dengan prestasi terbaik di Asia. Klub ini bernama Kramayuda 3 Berlian. Mungkin sebagian besar dari kalian pasti baru dengar nama klub ini. Gak apa-apa, makanya video ini hadir buat jelasin sejarah ini ke kalian. Kita sedikit bahas profil klubnya dulu kali ya, biar kita kenal. Jadi, Kramayuda 3 Berlian atau biasa disingkat KTB adalah klub yang bermarkas di Palembang, yang dimiliki oleh PT Kramayuda 3 Berlian Motor, sebuah perusahaan distributor kendaraan Mitsubishi Fuso. Pasti tahu kan kalian kendaraannya gimana? Nah, mereka adalah pemilik dari klub ini. Klub ini didirikan pada Maret 1985 dan dibubarkan pada 8 Juli 1991. Artinya umur klub ini pendek banget, cuma 6 tahun. Tapi walaupun pendek, ternyata bisa berprestasi. Nah, langsung aja ke kisahnya. Gua ngutip informasi ini dari skor.id yang ngelakuin wawancara langsung dengan ex pemain KTB yaitu Heri Kiswanto. Jadi pada tahun 1985, KTB saat itu emang jadi jawara kompetisi Indonesia yang ketika itu masih bernama Galatama. Atas prestasinya, KTB berhak buat wakilin Indonesia main di partai kualifikasi tingkat ASEAN, yang ketika itu nama kompetisinya adalah ASEAN Champions Cup. Jadi ini adalah kualifikasi sebelum nantinya masuk ke ajang Liga Champions Asia atau yang saat itu dikenal dengan nama Asian Club Championship. Kompetisi ASEAN Champions Cup diisi sama 5 tim juara dari beberapa negara ASEAN, yaitu Bangkok Bank juara Liga Thailand, Tiang Baru CSC juara Liga Singapura, Malaka FA juara Liga Malaysia, ADBFC selaku juara dari Liga Brunei, dan tentunya KTB alias Kramayuda 3 Berlian selaku jawara dari Indonesia.
Saat itu yang jadi tuan rumah kualifikasi adalah KTB dan semua laga dimainkan di Gelora Bung Karno, Jakarta. Selama kualifikasi tersebut, KTB main cukup impresif sampai mereka bisa lolos ke babak final lawan Bangkok Bank. Tapi sayang di babak final mereka harus mengakui keunggulan Bangkok Bank dengan skor 1-0. Harusnya yang lolos ke Asian Club Championship dari ASEAN itu cuman Bangkok Bank. Tapi karena ada wakil dari Asia Timur yaitu klub bernama Seiko mengundurkan diri, otomatis slot tersebut dikasih ke runner up dari Asia Tenggara. Oleh karena itu, KTB juga berhak buat ikut Liga Champions Asia. Nah, di Liga Champions Asia tahun 1985-86 yang dilaksanakan di Arab Saudi, ada 6 tim yang berpartisipasi dan dibagi jadi 2 grup dengan masing-masing 3 tim. Nantinya, juara dan runner-up grup bakal lolos ke babak semifinal. Saat itu KTB satu grup dengan tuan rumah yaitu Al Ahly dan juga klub dari India yaitu East Bengal. Dari 2 laga fase grup, KTB berhasil dapat 1 kali kemenangan melawan East Bengal dengan skor 2-0 dan 1 kali kekalahan dari Al Ahly dengan skor 1-0. Hasil itu udah cukup bikin KTB jadi runner-up grup dan berhak lolos ke babak semifinal. Kemudian di babak semifinal, KTB ketemu sama wakil dari Korea Selatan bernama Daewoo Royals. FYI, KTB dan Daewoo Royals ini jadi 2 tim peserta kompetisi ini yang sama-sama berkekuatan full pemain lokal. Gak ada pemain asing satupun. Jadi Daewoo Royals adalah representasi dari timnas Korea Selatan yang saat itu bakal berlaga di Piala Dunia 1986 Meksiko. Begitu juga dengan KTB yang mayoritas diisi pemain timnas Indonesia. Cuman bedanya, timnas Indonesia saat itu gak main di Piala Dunia. Nah, tapi sayang, Heri Kiswanto dan kawan-kawan ternyata harus mengakui keunggulan Daewoo Royals dengan skor 3-0. Namun meski gagal ke final, masih ada 1 kesempatan setidaknya untuk menempatkan peringkat ketiga. Dalam laga perebutan peringkat ketiga, KTB harus menghadapi wakil dari Suriah yaitu Al-Ittihad Aleppo. Dan di laga ini, KTB berhasil menang dengan skor 1-0. Yang akhirnya bikin mereka mengukir prestasi jadi peringkat ketiga di ajang Asian Club Championship atau yang sekarang dikenal dengan nama Asia Champions League Elite. Prestasi ini tentu jadi prestasi terbaik yang pernah diraih oleh klub Indonesia di pentas Asia. Cuman sayangnya itu, klub ini padahal punya prestasi terbaik di Asia, tapi umurnya malah cuma 6 tahun. Kalau informasi yang gua dapat, katanya sih klub KTB ini dibubarin gara-gara ada masalah internal sampai masalah finansial. Yang kemudian KTB dinyatakan bangkrut dan akhirnya dibubarkan. Tapi kalau kalian ada yang tahu lebih jelasnya, coba bantu jelasin di kolom komentar ya. Yang jelas, KTB ini jadi bukti kalau klub Indonesia nyatanya bisa bersaing di kasta teratas Asia. Sekarang klub kedua yang dibahas adalah Persipura Jayapura. Jadi Persipura Jayapura merupakan klub tersukses era Liga Indonesia, sejajar bersama Persib Bandung dengan bintang 4 yang tersemat di atas logo. Tapi sayang, sekarang Mutiara Hitam harus bersaing di Liga 2 karena berbagai macam masalah internal yang bikin performa mereka emang menurun drastis. Nah, gua ambil cerita Persipura ketika mereka sukses di AFC Cup 2014 sebagai bukti bahwa bukan cuma di masa lalu, tapi di era modern juga klub Indonesia nyatanya bisa tetap bersaing. Ceritanya pada ajang AFC Cup 2014, Persipura emang jadi wakil Indonesia karena berhasil jadi kampion Indonesian Super League 2013. Menempati grup E bersama tim India Kirkhill Brothers, wakil Singapura Home United yang kini bernama Lion City Sailors, dan klub Maladewa New Radiant. Di babak fase grup, Persipura meraih 11 poin dari 6 laga. Hasil itu udah cukup bikin mereka jadi pemuncak grup E dan berhak lolos ke babak 16 besar. Nah, di babak 16 besar, Persipura kebagian buat lawan Yangon United, klub asal Myanmar. Di luar dugaan, dalam laga 1 leg, Mutiara Hitam nyatanya sukses menang besar dengan skor 9-2 atas Yangon United. Bintangnya saat itu kalau kalian masih ingat adalah striker asing Boakai Edi Fodai yang nyetak 5 gol. Ada juga Ian Luis Cabes dengan 2 gol, serta Justinus Pai dan Titus Bonai yang masing-masing mencetak 1 gol. Kemudian di babak perempat final, sistemnya berubah jadi 2 leg. Saat itu tim Kuwait bernama Al Kuwait jadi lawan Mutiara Hitam. Di leg pertama yang berlangsung di Kuwait, Persipura kalah 3-2. Tapi di leg kedua, Mutiara Hitam mengamuk dengan membantai jawara Liga Kuwait itu dengan skor telak 6-1. Alhasil agregat 8-4 mengantar Boa Solosa dan kawan-kawan melaju ke babak semifinal. Kemudian di semifinal, Persipura Jayapura ternyata lagi-lagi harus bertemu dengan wakil Kuwait lainnya, yaitu Al-Qadsiya. Tapi kali ini Mutiara Hitam nyatanya gak mampu berbuat banyak. Kesaktian Persipura di laga-laga sebelumnya seakan hilang gitu aja loh bang. Persipura benar-benar hancur lebur di 2 leg. Kalah 2-4 pada leg pertama di Kuwait dan dicukur 6 gol tanpa balas pada leg kedua di Stadion Mandala. Kalahnya cukup tragis emang, padahal sebelumnya Persipura bisa nyakor gede terus dan bisa ngatasin wakil Kuwait lain. Tapi ini malah kalah besar lawan Al-Qadsiya.
bahkan kalahnya pun di markas sendiri. Tapi nggak apa-apa, ini tetap jadi salah satu pencapaian terbaik klub Indonesia di AFC Cup atau kasta keduanya Asia yang sekarang namanya Asia Champions League 2. Persipura buktiin kalau mereka sebagai klub Indonesia bisa tampil superior. Mereka bisa tampil dominan dan berhasil menang dengan skor mencolok dari lawan-lawannya. Sebenarnya masih banyak historik kesuksesan klub Indonesia di pentas Asia. Ada Persik Kediri, Pelita Jaya, PSM Makassar, dan klub-klub lainnya. Tapi gue cuma ambil 2 cerita tadi sebagai representasi. Bahwa di masa lalu kita bisa berjaya di Liga Champions Asia. Dan di era modern juga sama-sama bisa berprestasi. Persib Bandung bakal main di babak playoff Asia Champions League 2 dan Dewa United di playoff Asia Challenge League. Harapannya dengan kisah dari Krama Yuda 3 Berlian dan Persipura Jayapura tadi bisa jadi motivasi buat Persib dan Dewa untuk bersaing di Asia. Emang pasti gak mudah, kedua tim ini juga butuh banyak dukungan khususnya dari PSSI. Kalau emang kita mau sukses di Asia, jangan biarin dua klub ini berjalan sendiri. Tapi ayo, kita sama-sama bantu dan saling support biar Persib dan Dewa bisa nampilin performa yang maksimal. Jadi outputnya bukan cuma timnas yang bisa maju, tapi liganya juga bisa sama-sama ikut maju. Menurut kalian gimana bang? Kalian yakin gak kalau Persib sama Dewa United bisa bicara banyak di kompetisi Asia musim depan? Kalau kalian suka video ini, klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan cerita unik tentang sepak bola Indonesia lainnya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Gua Zidane Fatoni dan sampai jumpa di video berikutnya.